Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alfian Nailisada, NIM 23040190058, Titi Nuraini dengan NIM 23040190061, Aprilia Kurniasari dengan NIM 23040190065, Maheswari Hima Paramita dengan NIM 23040190068. Di sini kita akan memaparkan materi yang berjudul Pendekatan Pembelajaran IPS Tradisional dan Inquiry. Harap teman-teman semuanya untuk menyimak materi dari kami. Saya akan membahas tentang pengertian pendekatan tradisional dan inquiry. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Apa sih pendekatan tradisional? Pendekatan tradisional adalah sebuah pendekatan pembelajaran di mana guru di dalam kelas menggunakan metode mengajar yang relatif atau tetap setiap kali mengajar IPS. Guru terkesan lebih aktif dari para siswa. Gurulah yang memegang peranan penting dalam pembelajaran. Pendekatan ini tetapi kurang menggunakan alat atau media yang kurang memadai sehingga hasil belajar siswa kurang luas dan mendalam. Pengertian pembelajaran tradisional menurut para ahli itu menurut Jamarah yaitu metode pembelajaran konvensional tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu pendekatan inquiry. Apa sih pendekatan inquiry itu? Pendekatan inquiry adalah pendekatan yang menuntut siswa untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Inquiry sendiri itu merupakan salah satu pendekatan yang saat ini digunakan oleh para pengembang kurikulum, khususnya di sekolah-sekolah di Australia dan di Amerika Serikat sebagai pendekatan dalam proses pembelajar mengajar IPS. Nah, penggunaan pendekatan ini didasarkan atas beberapa pemikiran dari para ahli pendidikan IPS dan hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki keunggulan terutama untuk mengembangkan kemampuan berpikir maupun pengetahuan, sikap dan nilai peserta didik dibanding dengan pendekatan klasik atau tradisional. Seperti itu. Selanjutnya yaitu filsuf pendidikan terkenal dari Amerika, John Dewey, menyarankan langkah-langkah pembelajaran inquiry dalam buku klasiknya How We Think yang diterbitkan pada tahun 1910 sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan indikator-indikator masalah atau situasi. Yang kedua, memberikan kemungkinan jawaban atau penjelasan. Yang ketiga, mengumpulkan bukti-bukti data yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran jawaban atau penjelasan. Dan yang keempat, menguji kebenaran jawaban sesuai dengan bukti-bukti yang terkumpul. Yang selanjutnya yaitu merupakan kesimpulan yang didukung oleh bukti yang terbaik. Nah, berdasarkan kadar inquiry-nya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, free inquiry. Siswa memiliki kebebasan penuh dalam menetapkan tujuan, isi, dan cara belajar. Dan yang kedua yaitu modified free inquiry. Pengembangan pendidikan IPS SD kelas 6 sampai kelas 5, siswa tidak lagi bebas sepenuhnya karena dalam beberapa hal siswa mendapatkan pengarahan dan pengawasan guru. Dan yang selanjutnya yaitu guided inquiry. Kebebasan siswa semakin berkurang, dengan kata lain peranan guru semakin besar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang ciri-ciri pendekatan tradisional dan
Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pendekatan tradisional dan inquiry. Ciri-ciri pendekatan tradisional meliputi guru cenderung hanya menyampaikan informasi yang bersifat fakta dan kurang memberikan permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran. Interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa lebih bersifat satu arah. Dalam proses pembelajaran, guru kerap memberikan indoktrinasi kepada siswa dan juga kurang memberikan kesempatan berpikir kritis dan kreatif. Materi pembelajaran IPS yang disampaikan lebih cenderung bersifat kognitif ataupun kurang memberikan materi yang bersifat afektif atau psikomotor. Strategi metode dan teknik pembelajaran yang digunakan guru cenderung bersifat tunggal dan monoton. Dalam pembelajaran, kurang menampakkan kadar CBSA yang tinggi. Ciri-ciri pendekatan inquiry. Yang pertama, dalam proses pembelajaran, guru lebih banyak memberikan permasalahan kepada siswa. Interaksi dan komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa lebih bersifat multi-arah. Dalam proses pembelajaran, guru lebih banyak memberikan kesempatan pada siswanya untuk berpikir kritis. Guru tidak hanya memberikan atau menyampaikan materi pelajaran yang bersifat fakta dan melatih keterampilan praktis pada siswa. Strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan tidak monoton. Dalam pembelajaran, cenderung lebih memperlihatkan kadar CBSA yang tinggi. Menurut Kosasi 1978.2.46, untuk melaksanakan pembelajaran dengan inquiry, guru dituntut untuk memiliki ciri-ciri inquiry antara lain. Guru memiliki kemampuan sebagai perencana atau planner bagi rencana program pembelajaran. Guru memiliki kemampuan untuk melaksanakan rencana dengan sebaik-baiknya menurut keputusan proses pembelajaran. Memiliki kemampuan sebagai penanya yang baik. Guru mempunyai kemampuan sebagai manajer, memiliki kemampuan sebagai pemberi hadiah, dapat berupa pujian sebagai cara untuk memotivasi belajar. Guru memiliki kemampuan sebagai penguji kebenaran pada suatu sistem nilai. Perbedaan pendekatan tradisional dan inquiry. Pada pendekatan pembelajaran tradisional, guru dalam menyampaikan informasi lebih bersifat faktual dan kurang memberikan permasalahan dalam pembelajaran. Selanjutnya, interaksi dan komunikasi dalam belajar mengajar antara guru dengan siswa bersifat one-way traffic. Dalam proses pembelajaran, guru sering memberikan indoktrinasi. Hal ini akan berakibat kurang memberikan kesempatan berpikir kepada siswa dalam memecahkan suatu permasalahan. Informasi yang disampaikan guru dalam pembelajaran lebih cenderung bersifat kognitif, kurang memberikan materi yang bersifat afektif dan psikomotor. Strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan guru bersifat tunggal. Dalam proses pembelajaran, kurang memperlihatkan kadar CBSA yang tinggi. Sedangkan pendekatan inquiry lebih menekankan pada siswa atau student center. Dalam pembelajaran ini akan memberikan iklim atau suasana pembelajaran yang lebih semangat, yang membuat siswa lebih aktif di dalam kelas. Selain itu, siswa lebih kritis dan ilmiah dalam berpikir, baik itu berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan dari guru. Peran guru dalam proses pembelajaran hanya bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Dapat diambil kesimpulan sesuai dengan penjelasan di atas bahwa pendekatan tradisional guru yang lebih memegang peran dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan pendekatan inquiry mengajarkan siswa untuk aktif.
Siswa dalam melakukan komunikasi tidak bersifat satu arah, melainkan bersifat multi arah, memberikan kesempatan berpikir kepada siswa. Guru dalam menyampaikan materi bukan hanya bersifat pengetahuan, tetapi menanamkan sikap dan memberikan keterampilan praktis kepada siswa. Dalam menggunakan metode bersifat variatif, tidak tunggal, dan dalam melakukan pembelajaran memperlihatkan cara belajar siswa aktif. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.